Bismillahirrahmanirrahim. Temen tapi racun, ngerusak panjenengan dijak sing gak kena-kena. Perumpamaan teman akrab yang baik dan teman akrab yang buruk itu seperti apa? Kahamilil misk, seperti penjual minyak wangi, wanafikhin fil qir, dan peniup anginnya pandai besi. Pernah lihat pandai besi yang dipompa? Biasa kelihatan apa di situ, di apinya itu? Percikannya kan pergi kemana-mana ya. Kalau kemudian yang pertama hamilil misk, penjual minyak wangi, maka kemungkinannya 3, dan semua kemungkinan itu baik. Kemungkinan yang pertama, kalau temannya baik seperti penjual minyak wangi, maka penjual minyak wangi untuk panjenengan memiliki 3 kemungkinan, dan 3-tiganya apik kabeh. Nomor 1, imma an yuhdhiyaka, panjenengan dikasih hadiah minyak wangi gratis. Seneng apa enggak? Seneng. Dikasih gratis dan yang diberikan sesuatu yang baik. Aromanya wangi, menyenangkan, menjadikan orang-orang di sekitar panjenengan merasa nyaman, merasa tenang, merasa senang. Itu nomor 1. Kemungkinan pertama, kalau temannya baik, Anda akan mendapatkan minyak wangi gratis. Karena teman panjenengan jualan minyak wangi, dan tentu barangnya banyak. Boleh jadi dia habis dapat untung, panjenengan dibagi gratis. Kemungkinan yang kedua, wa imma an tabta'a minhu. Kalaupun panjenengan tidak diberi gratis, minimal panjenengan membeli dari dia, tapi yang panjenengan beli sesuatu yang baik. Jadi menukar uang dengan minyak wangi, Anda tidak rugi. Uang Anda keluarkan, tapi timbal baliknya Anda mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi ketika Anda beli sesuatu yang baik, yang manfaat, yang menyenangkan. Kemungkinan kedua, lek gak dikei, tuku. Kalau ndak dikasih, beli. Tapi yang dibeli pun apa? Sesuatu yang baik. Kemungkinan ketiga, paling apes, paling elek. Kalau panjenengan berteman dengan orang yang baik, paling apes apa? Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Minimal paling apes, paling jelek, kemungkinan terburuk kalau panjenengan berteman dengan teman yang baik, tidak diberi, tidak beli, tapi minimal mencium aroma yang wangi. Nah itu kalau temannya teman yang baik. Jadi kalau temannya baik, sakwala wali awak tetap api. Maka tidak pernah rugi. Anda berteman dengan orang baik, tidak akan rugi. Anda lupa, diingatkan. Anda malas, disemangati. Anda lagi pengen maksiat, dinasehati. Panjenengan sedang kepingin ngerebut suaminya orang. Nah, mulai. Kenapa? Bukanlah, misalkan lagi pengen ngambil suaminya orang, tapi temennya baik, diingetin, Mbak, jangan. Itu suaminya orang. Panjenengan bilang, loh kan jatahnya 4, istrinya baru 1. Nah, maka senantiasa diingatkan, dinasehati, diberi masukan yang positif. Kalau Anda sedang kekurangan, dia akan bantu. Kalau temannya baik. Sementara yang kedua,
Kalau teman panjenengan itu teman yang buruk, seperti apa? Kanafikhin fil qir, peniup anginnya pandai besi, peniup pandai besi. Maka kemungkinannya dua, dan keduanya jelek semua. Kemungkinan yang pertama, dijak melbu neraka bareng. Mau panjenengan? Panjenengan aslinya orang baik. Hanya gara-gara teman panjenengan, panjenengan katut. Katut itu bahasa Inggrisnya apa? Kemintil. Lah kok ada bahasa Inggris kemintil itu loh, panjenengan bikin kamu sendiri ya. Masya Allah. Maka panjenengan akan menjadi followernya dia, ditarik, seret. Karena teman yang buruk tidak mau masuk neraka sendirian. Maka yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, imma an yuhriqa thiyabak. Kalau teman panjenengan buruk, ada kemungkinan baju panjenengan katut terbakar. Karena kena tiupan apa? Api. Karena tiupannya besar, bisa jadi bahasa Inggrisnya keselomot. Ngerti keselomot? Bahasa Inggrisnya bagus berarti. Apa keselomot itu? Ikut terbakar, katut kobong. Karena teman panjenengan peniup apinya pandai besi. Dalam artian, orang itu akan menjadikan panjenengan terancam masuk ke dalam neraka, dibakar di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemungkinan kedua, kalau temannya itu buruk yang bagaikan peniup api pandai besi, kata Rasulullah, wa imma an tajida minhu rihan atina. Minimal lek koncone elek, jangan melotot, biasa aja. Nah, enggak apa, duduk situ sayang. Ya. Yang kedua, kalaulah teman Anda itu peniup api pandai besi atau teman yang buruk, maka kemungkinannya apa? Antajida minhu rihan atina. Anda itu minimal dapat dari dia aroma yang amis, bau api. Yang aroma itu tidak menjadikan panjenengan nyaman. Nah, dalam hadis ini Bu, ini pembukaan. Sekarang terserah panjenengan. Panjenengan mau cari teman yang baik, yang solihah, yang taat kepada Allah, yang pandai menjaga lisan, yang tertib di dalam urusan ibadah, yang ketat di dalam menutup auratnya, gak macem-macem, atau panjenengan mau cari temen sing penting seneng. Sing penting apa? Seneng. Nggak apa-apa Bu, boleh jalan-jalan, nggak apa-apa. Sing penting seneng. Saya nggak tahu, saya kajian di Kediri dimanapun, saya seneng kalau banyak anak kecil. Maka pernah satu masjid di Kediri itu takmiri rodok kereng. Anak kecil lari. Kenapa? Kaget. Ya itu harapan saya ya. Itu langsung saya ingatkan di pengajian. Anak kecil itu keluar atau saya yang keluar? Maaf. Kalau anak kecil itu dikeluarkan, saya ikut keluar, saya bilang. Akhirnya rame. Tapi ingat, yo jangan dilos, dibiarkan total gak diiling nih belas ya. Kalau coba sekedar jalan, ambil sesuatu, ndak apa-apa. Tapi lek wis ganggu, yo orang tuanya harus apa? Mengingatkan. Ndak apa-apa, karena mereka ini penerus panjenengan nanti. Kalau panjenengan sebentar lagi wafat, minggu depan wafat semua. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Sudah siap. Nah, enggak apa-apa. Biarin, jalan-jalan boleh, enggak apa-apa. Silakan. Anda kok terlambat tuh dari mana? Masya Allah. Loh, sudah telat jangan ke belakang, di depan. Loh kok singitan? Ayo depan. Nah, gitu, ayo. Lagi, satu lagi. Depan sini, Mbak. Monggo, Mbak. Duduk sempurna.
Masya Allah. Sampai mana tadi? Anak kecil, sudah lewat anak kecil. Nah, maka Rasulullah mengingatkan pilihan di tangan kita masing-masing. Kalau panjenengan temannya rajin ibadah, lisannya terjaga, ibadahnya tertib, auratnya ditutup dengan sempurna, dia tidak duduk kecuali di tempat-tempat yang baik, maka kebaikan itu nular. Kebaikan itu apa? Nular. Kalau temennya jilbabnya besar semua, panjenengan pakai jilbab kecil, perasaannya apa? Kok kayak malu? Akhirnya minimal panjenengan ketarik jilbabnya katut rapi. Nah, sementara Rasulullah memberikan kemungkinan yang lain. Kalau memang cari temen sing penting seru, sing penting rame, sing penting asik, sing penting jalan-jalan duduk di kafe, apalagi. Nah, maka kalau pada akhirnya Anda terkena keburukannya, jangan menyalahkan siapapun karena pilihan di tangan kita masing-masing. Sip. Sekarang panjenengan tulis 6 ayat Al-Quran tentang teman yang buruk. Ditulis boleh, panjenengan dengarkan tok, insya Allah faham. Atau nanti diulang di YouTube-nya Masjid Al-Amin. Atau di TikTok-nya siapa ini? Oh, Ustaz Rifki. Saya kira siapa? Kayak pernah kenal gitu kayaknya. Sudah, ada berapa ayat? 6. Tentang teman yang buruk. Teman tapi racun. Yang pada akhirnya panjenengan nyeselnya bukan di dunia tapi kelak di akhirat. Yang pertama, panjenengan buka, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Tulis nomor 1, Al-Furqan 27 28 29. Berarti berapa ayat? 3 ayat. Sekarang kita baca. Al-Furqan 27 sampai 29 ini menceritakan orang yang nyesel, getun, kelak pada hari kiamat karena dulu waktu di dunia temennya buruk. Sekarang gini lah Bu, sebelum saya lanjutkan ya, wes gampangan ini. Gampangannya gini, dengerin. Panjenengan sudah dengerin ya. Gini, panjenengan itu dan saya sama. Saya dan panjenengan sama. Panjenengan dan saya sama. Leo sama. Samanya itu apa? Kita bisa milih nanti yang nyolati jenazah kita siapa. Sakit milih apa mboten? Bisa. Kalau dalam keadaan normal. Walaupun ada kemungkinan wafat dalam keadaan yang tidak ideal, yaitu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam keadaan normal, saya bisa milih nanti yang menyolati jenazah saya siapa. Bagaimana caranya? Saya sekarang berteman dengan siapa? Nanti kalau mereka dengar berita Ustadz Rifki wafat di usia 83 tahun. Sesuai, tenang aja ya, masih panjang. Nah, misalkan ditelepon atau masuk di WhatsApp, masuk di berita Ustadz Rifki meninggal dunia, maka dulu teman-teman akrab saya, dia akan menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk datang nyolati jenazah saya. Nggih napa nggih? Nah, panjenengan sama. Maka kalau teman panjenengan tukang senam, yuk satu, zumba. Masya Allah, Anda disolati pakai rukuk sama sujud nanti. Nyolati jenazah ya apa iso? Iso. Wis kok salat subuh ngene kok lho, 2 rakaat. Nanti Anda dirukui, disujuti apa? Nah, maka itu gambaran paling gampang. Terserah panjenengan. Sementara orang beriman itu
ketika dia wafat, disolatkan minimal 40 orang, minimal. Maka panjenengan tulis daftar temen akrab panjenengan, ono gak 40 sing wong apik? Ada ndak? Lah ini kan teman semua ini. Saling kenal apa ndak? Astagfirullah. Bu Ahmad, ya apa ini, tidak ada yang kenal ini? Kok? Ah, siap. Boleh, beliau pinter, Masya Allah. Belani panjenengan loh. Nah sudah, maka dengan itu jamaah, panjenengan tulis daftar list. Siapa teman-temanku petang puluh sing ahli sholat, petang puluh sing ahli pengajian, petang puluh ahli puasa sunnah, petang puluh ahli tahajud, petang puluh ahli qiraatul Quran. Kalau ketemu 40, saling mengingatkan, engkau lek sampean mati dhisik mbak, aku tak nyolati. Tapi lek aku sing disian nyolati sampean, yo tak solati. Podoh berarti sampean yang duluan. Intinya Anda duluan gitu ya. Nah maka dengan itu, dari situ Bu, kita punya gambaran penting punya teman yang baik. Kalau ada orang Islam wafat, disolati berapa orang? 40. Yang 40 orang yang nyolati ini ahli tauhid. Ahli tauhid maksudnya apa? Orang yang tauhidnya lurus, tidak pernah melakukan dosa syirik. Yo jelas ibadah api. Kalau perempuan, auratnya terjaga, lisannya terjaga, adab kepada keluarga dekat juga terjaga. Terus 40 orang ahli tauhid ini menyolatkan jenazah panjenengan. Apa kata Nabi Muhammad di dalam hadis yang sahih? Rasulullah bersabda, maka 40 orang itu syafaatnya oleh Allah diterima, menjadikan orang yang wafat ini dosane dihapus semua. Nah maka coba dicek daftar pertemanan panjenengan. Ada enggak 40 sing api-api itu? Atau 40 penari zumba semua? Iya. Atau yang 40 ahli Car Free Day semua? Atau yang 40 ahli TikTok semua? Senengani. Anda sholat di ngenek Anda. Anda sholat di video dimasukkan TikTok. Kocokku mati. Jadi Anda mati dikontenin TikTok. Nah maka hati-hati Bu. Harus bisa milih temen yang bakal nyolati panjenengan nanti kalau panjenengan wafat. Nggih? Sip, cari. Dan harus saling mengingatkan, sampean golek aku mati teko lu yo. Yo golek sampean sing disian, aku yo teko. Supaya saling apa? Mendoakan yang baik. Nomor 1 Al-Furqan berapa? 27, 28, 29. Temen tapi racun. Temen tapi apa? Racun. Allah Ta'ala berfirman, Yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Nanti pada hari kiamat itu, ya'addu. Panjenengan ngerti ya'addu? Ya'addu itu gini. Oh. Apa ini? Saking getune, saking menyesalnya, sampai mereka itu menyesal bukan hanya perasaan tapi apa? Gemes. Tapi bisa balik apa enggak? Enggak bisa. Kemudian mereka itu sampai menggigit tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba zaman dulu saya mengikuti jalannya Kanjeng Nabi. Sudah, nyesel dia. Ayat berikutnya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, celaka aku ini, katanya dia. Celaka saya ini. Coba zaman di dunia dulu, lam attakhidh fulanan khalila.
wong iku gak tak dadekne koncoku. Jadi dia nyesel. Kenapa dulu saya menjadikan kamu sebagai teman? Maka dia bilang, coba zaman dulu sampean gak tak kekancan. Sampean tidak saya jadikan teman saya. Kenapa begitu? Kenapa dia menyesal mencari teman yang seperti itu? Allah melanjutkan ayat yang ke-29, laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Karena dulu saya ini wis kenal pengajian, istiqomah baca Quran, istiqomah puasa, busana muslim saya sempurna. Tapi setelah kenal dia, diuru inggai legging. Ayo, mana orangnya? Sing senengane leggingan ini. Legging ukuran L dipakai perempuan ukuran XXL. Panjenengan tahu kainnya legging itu tipis apa tebel? Lah kalau ukuran L yang make XXL. Jangan Bu Ahmad, jangan. Bu Ahmad yang menghayati loh ternyata. Nah, akhirnya dia bilang apa? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Karena dia telah menyesatkan aku dari zikir, dari ingat kepada Allah setelah sebelumnya aku ngerti tentang Islam. Jadi karena pengaruh siapa? Teman yang awalnya dia baik menjadi buruk. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Banyak. Nah, ini yang perlu diwaspadai, Bu. Nun sewu lho nggih, saya ngomong apa adanya. Panjenengan tersinggung, alhamdulillah. Panjenengan boten tersinggung nggih, alhamdulillah. Jenenge wong ngaji niku, Bu, ngobati awake dhewe. Kalau panjenengan merasa, opo ngajak nyindir. Sampai lambene rono rene, mecucu kalau ngomong, sampai itu mata itu ikut arah bibir. Masya Allah, jangan di video pas begitu. Oh enggak ya, sudah. Nah sudah. Nun sewu, biasanya yang kami lihat di pertemanan wali murid sekolah. Mari ngenterne anake sekolah, gak ndang mulih lungguh sik. Terus temennya pakai levis ketat. Mbak, kok sik gawe rok kae? Srauso, Mbak. Wong lanang iki seneng lek ndelok wong wedok gawe levis ketat ngene iki lho, Mbak. Iku iso menarik di mata mereka, Mbak. Lek gawe rok ngene, Mbak, wah yo kayak perempuan zaman sebelum Masehi, Mbak. Masya Allah. Akhirnya apa? Karena berteman, dijak ke kafe, nunggu anaknya sekolah, dijak ke tempat makan, nunggu anaknya sekolah, dijak duduk di mana, nunggu anaknya sekolah, lama-lama katut. Karena dalam bahasa Arab ada istilah apa? As-sahibu sahib. Apa, Bu? As-sahibu sahib. Teman itu narik. Nah maka dia mengatakan laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah menyesatkan saya gara-gara teman itu saya katutan jelek, saya katut maksiat, saya katut dengan keburukan yang dia bawa. Terus Allah mengatakan wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dan setan itu tidak mungkin nolong manusia. Nah sementara panjenengan ngerti setan itu ada dari kalangan jin dan ada setan dari kalangan manusia. Dan boleh jadi setan dari kalangan manusia itu berwujud bes. Anda yang ngomong, saya ikut-ikut. Berwujud besti, soulmate. Hati-hati. Itu ayat yang pertama pada surah Al-Furqan 27, 28, 29.
Penyesalan orang di akhirat ketika di dunia sempat baik, ternyata salah pilih teman, akhirnya katut. Katut itu bahasa Indonesianya apa sih? Apa bahasa Indonesianya katut apa? Apa? Yus katut lah ya, ngerti lah ya, paham ya. Ayat kedua, panjenengan buka surah As-Saffat. Surah As-S-H-O-F-F-A-T, As-Saffat. Ayat 50 sampai 57. 8 ayat, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57. Ayat 50 sampai 57. Lihat, ini sama. Penyesalan orang-orang kelak di akhirat karena mereka salah ketika di dunia memilih teman. Hati-hati loh Bu, pertemanan di sekolahan itu Bu. Panjenengan punya anak SD. Biasanya nganter sekolah bapaknya apa ibunya? Enggak, ayo keumuman di tempat kami ibunya yang nganter. Karena bapaknya kerja. Nanti ibu-ibu tadi itu enggak langsung pulang, duduk dulu. Nanti menjelang anaknya pulang, misalkan pulang jam 10, itu mereka datang jam 9, setengah 10, duduk lagi, belonjo cilok. Sampai Masya Allah awain, seger-seger. Iya, sudah. Maka hati-hati, pertemanan yang paling bahaya di lingkungan sekolahan. Tinggal panjenengan mau pilih, maka di Kediri dulu. Di Kediri dulu ada almarhumah Ustadzah Rini. Mungkin ada yang kenal. Yang sekarang muridnya beliau ngisi di sini. Ustadzah Lia Jusma atau Bunda Lia. Itu panjenengan tahu awal bikin majelis taklim istiqomah. Itu karena beliau ngelihat ibu-ibu nganter anaknya sekolah, terus di sekolahan duduk di kantin sampai anaknya pulang. Ada yang tidak jelas ngobrol, ada yang tidak jelas duduk, ada yang tidak jelas main HP. Beliau bikinlah pengajian untuk ibu-ibu sambil nunggu anaknya pulang sekolah. Sekarang Masya Allah, luar biasa. Dari yang awalnya jilbabnya kecil-kecil kayak lemper keputer, ada yang pakai celana panjang, sampai sekarang Masya Allah. Dan sekarang gurunya sudah meninggal, tinggal panen pahala di alam kubur karena muridnya baik-baik. Ayat kedua As-Saffat 50 sampai 57. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Satu dengan yang lain nanti di hari kiamat saling berhadapan. Ketika mereka saling berhadapan, terus mereka saling bertanya satu dengan yang lain, takon, tanya satu dengan yang lain. Apa kata mereka? Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Salah seorang ngomong, dulu waktu di dunia saya punya qarin. Qarin itu kalau bahasa panjenengan teman karib. Teman karib. Di mana ada panjenengan, di situ ada dia. Dan hati-hati Bu. Jangan ngajak teman perempuan panjenengan ke rumah kalau pas ada suami. Ini saya ngomong serius. Jangan ngajak teman perempuan, apalagi besti panjenengan, pas di rumah panjenengan ada suami. Boleh jadi dia bukan perempuan dengan niatan yang baik, atau awalnya baik, lama-lama kepincut. Ada ceritanya seperti ini? Masya Allah, ahli gosip kabeh rupane. Panjenengan kalau mau tahu buka YouTube. Buka apa? YouTube. Anda buka, cari The Real
Besti adalah maut. Nanti keluar videonya. Iya. Lah, bukan ipar, besti. Anda cek di YouTube sekarang. Jangan-jangan, pengajian dulu. Nanti ketemu, ada 2 orang perempuan sahabat karipan. Ternyata apa? Temennya ini tadi video call sama suaminya dalam keadaan tidak berpakaian. Dan istrinya tahu lewat kamera CCTV. Masya Allah, Anda mau seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Satu orang ngomong, saya dulu punya teman waktu di dunia. Kemana ada saya, di situ ada dia. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Kemudian yang berkata itu, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari kebangkitan? Takon sama temennya itu. Apakah engkau termasuk orang yang membenarkan hari kiamat? Dijawab, أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. Dia bilang, apakah nanti kalau kita ini wafat dan telah menjadi tulang belulang yang remuk dan hancur, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan dari perbuatan kita? Ini cerita ketika mereka masih di dunia dulu, saling tanya. Jadi saya punya teman, kemudian saya tanya, percaya enggak dengan hari kiamat? Kamu percaya enggak nanti kalau kita mati, tulang kita hancur, kita akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita? Apa jawabannya? Qala hal antum muttali'un. Dibalas. Dibilang apa? Dia berkata, maukah kamu melihat temanku itu yang waktu di dunia tak takoni? Ditanya, mau enggak lihat temanmu tadi itu yang ketika di dunia kamu tanya, percaya enggak dengan hari kiamat? Kemudian apa yang terjadi? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Dibuka, ternyata temannya itu sedang berada di dalam api neraka. Yang waktu di dunia dulu ternyata di mana? Di neraka. Qala tallahi in kitta laturdin. Dia bilang, demi Allah, temanku yang ini, yang sekarang di neraka ini, selamat aku tinggalkan dia. Coba tidak, hampir saja dia akan menyeretku masuk ke dalam neraka itu. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan karena pertolongan Allah, pasti aku akan ikut sama dia terseret di dalam api neraka. Nah, maka dalam As-Saffat 50-57 ini cerita orang yang sempat menyelamatkan diri ketika di dunia karena dia segera meninggalkan teman yang buruk. Dia bilang apa? Coba saya tidak diselamatkan sama Allah, katut saya sama orang itu. Kenapa? Karena dia dulu ngajak saya joget TikTok di pinggir jalan. Dan sekarang maaf loh Bu, yang joget TikTok itu perempuan yang jilbabnya gede-gede kayak panjenengan ini. Wes gak duwe izin, ndak punya malu. Na'udzubillah min dzalik. Panjenengan tahu ndak fungsi jilbabnya panjenengan itu? Untuk menutupi rasa malu Anda. Izin lek kebuka. Lah ini wes jilbaban, takut kebuka nanti dia malu. Ternyata dengan jilbab itu dia mempermalukan dirinya sendiri. Ayat yang ketiga, Fussilat ayat 25. Surat apa? Fussilat ayat 25. Yang pertama tadi surat apa? Al-Furqan 27, 28, 29. Tentang apa? Dia menyesal karena sekarang dia masuk neraka sampai menggigit jari karena dia disesatkan oleh siapa? Temannya.
Kemudian surah As-Saffat 50 sampai 57. Cerita orang yang cepat-cepat pergi dari teman yang buruk. Kemudian ketika di akhirat dia tanya sama Allah, kana li qarin. Aku dulu punya teman ya Allah, mana dia sekarang? Dibukakan sama Allah pintu neraka, ternyata temannya di mana? Di neraka. Terus dia bilang alhamdulillah. Kalau bukan karena nikmatnya Allah, katut aku sama dia ini. Nah maka kalau kroso wis mulai duwe temen sing aneh-aneh, agi-agi minggir, tinggal. Kalau perlu temennya kasih minuman. Minumannya campurono potas. Setuju enggak? Ngawur. Fussilat ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. Allah menetapkan di dunia ini ada teman-teman Anda dari kalangan setan manusia. Dari kalangan siapa? Setan manusia yang senantiasa ngapi-ngapii perbuatan elek panjenengan. Misalkan panjenengan pakai celana ketat. Kalau teman baik akan mengingatkan, Mbak, hati-hati Mbak. Celana ketat ini disampaikan oleh Nabi seperti perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Tidak akan bisa mencium aroma wanginya surga. Itu kalau teman baik. Kalau teman buruk, Anda pakai legging tadi yang ukuran L dipakai XXL. Terus teman Anda bilang apa? Wow, amazing. Wapi Mbak. Bentuk Mbak. Kayak lontong kaki Anisi. Masya Allah. Itulah yang pada akhirnya Anda semakin tenggelam di dalam kesesatan Anda. Kenapa? Karena temannya tadi ketika Anda melakukan kesalahan tidak mengingatkan tapi malah ngapi-ngapi. Rapopo Mbak. Terus ketika teman Anda tidak pakai jilbab. Lu alah Mbak, kok ayuan ngene mbek jilbaban Mbak? Asli loh Mbak, sampai lega jilbaban nampak 1 hari lebih muda. Orang efek blas ya. Anda kalau tidak jilbaban Mbak, Masya Allah Mbak, koyok perawan. Koyok perawan rapayu. Ngelek-ngelek malah dia. Atau nanti setelah temannya tidak jilbaban, lama-lama rambutnya diwarna ungu. Masya Allah Mbak, kok koyok diri jene Persik Kediri sampean, Masya Allah, sampai rambut dikelir ungu. Nah itulah teman yang buruk, yang pada akhirnya mereka itu akan tahu bahwasannya mereka telah rugi berteman dengan teman yang seperti itu. Waktu di dunia terkesan nyenengke. Kenapa? Belani panjenengan kabur dari rumah suami. Apa Mbak? Ini nang omaku renek wong kosong. Lapo sampean belani wong lanang kok ngono iku? Tuwe elek. Melarat. Kekuatan yo lemah, mati di tengah. Lapo belani wong lanang kok ngono iku Mbak? Di omaku ae kene, Rinyo. Yang seharusnya dia ngomong sama temennya, Mbak, suamimu itu surgamu atau nah nanti pada hari kiamat baru nyesel. Walah. Walah, ternyata teman model begini bikin saya rugi. Surat apa? Fussilat ayat 25. Apa itu? Allah tetapkan ada teman yang senantiasa menghiasi keburukan panjenengan. Jadi keburukan itu nampak seperti kebaikan. Paham adik-adik?
Paham? Hati-hati loh. Kalau ada temen panjenengan gak poso, panjenengan gak ngaji, panjenengan gak sholat, malah didukung. Tinggalkan segera. Ayat keempat. Fussilat sama. Tadi ayat berapa? 25, sekarang 29. Surah Fussilat ayat yang ke-29. Allah berfirman, wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhaini adallana minal jinni wal ins. Panjenengan nanti ketika masuk neraka, na'udzubillah, kok panjenengan ya? Siapa? Yang masuk neraka siapa? Misalkan nanti ada sopo ya? Wis, ada orang yang masuk neraka karena salah pilih teman. Langsung dia itu di dalam neraka teriak kepada Allah. Apa teriakannya? Mereka berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins. Ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah. Hadirkan di hadapan kami dua orang yang dulu menjadikan saya tersesat ya Allah, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jadi panjenengan itu nanti ketika menyesal, na'udzubillah, panjenengan masuk neraka, na'udzubillah min dzalik, dan panjenengan ingat, aku iki mlebu neraka gara-gara Mbak Yuli. Mana Mbak Yuli? Nggak ada ya? Bahas. Misalkan namanya Yuli. Gara-gara Mbak Yuli, maka di dalam neraka panjenengan teriak, ya Allah, datangkan Mbak Yuli ke sini ya Allah. Datangkan Mbak Yuli ke sini. Apa yang diinginkan? Naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Kami akan injak-injak dia di neraka ini ya Allah, agar dia termasuk orang yang rendah. Jadi Anda ingat, orang yang dulunya ketika di dunia berteman dengan Anda, ternyata dia teman tapi racun. Maka ketika sampai di hari kiamat, panjenengan oleh Allah dimasukkan ke neraka, panjenengan eling sama orang itu, namanya TikTok ada yang namanya Yuli. Jangan-jangan apa? Loh, panjenengan, ya Allah, nun sewu, mohon maaf, saya ganti. Namanya ganti siapa? Markona. Itu YouTube kesukaan anak saya itu, Markona itu, ya Allah. Markona ya. Panjenengan ingat sama Markona, ya Allah. Datengin Markona ke sini ya Allah. Karena dulu ya Allah saya rajin ngaji di Al-Amin ya Allah. Saya ikut pengajian Ahad pagi, saya ikut pengajian Jumat sore, saya ikut pengajian Rebu malam ya Allah. Setelah kenal Markona, Ahad pagi dijak Car Free Day, Rebu malam dijak ke kafe, Jumat sore dijak voli ya Allah. Akhirnya semua pengajian saya tinggalkan. Baju yang awalnya lebar ganti ketat. Maka sekarang ya Allah, panggil Markona ke sini, tak idai ya Allah. Saya sudah mulai pelan tadi, khawatir panas mana. Tak idai dia ya Allah. Dalam surah Fussilat ayat berapa? 29. Ayat yang keberapa sekarang? 5. Ayat yang kelima. Anda buka surat Qaf. Surat apa? Qaf. Nomor 1 tadi Al-Furqan. 27, 28, 29. Kemudian As-Saffat 50 sampai 57. Kemudian Fussilat 25. Kemudian Fussilat 29. Sekarang Qaf ayat 23 sampai 28. Dan surat Qaf ini termasuk surat yang saya suka. Bagus. Panjenengan nanti buka di YouTube surat Qaf Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Gini, enak di telinga, Masya Allah. Apalagi kalau panjenengan dengerin sambil panjenengan baca artinya. Surat apa?
Qaf. Bacaannya Syekh Sa'ad S-A-A-D Al-Ghamidi. Ngerti pora? Anda ngerti ya Via Valen naik kebian. Siapa lagi selain Via Valen itu? Astagfirullah. Masya Allah. Sudah lanjut 23 sampai 28. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Sekarang masuk. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. Nanti kalau ada dua orang di hari kiamat eker-ekeran gara-gara temennya masuk neraka, oleh Allah dihentikan. Jangan eker-ekeran di sini. Dulu waktu di dunia sudah diingatkan, tapi kamu kekeh itu apa? Tapi kamu ngeyel, kamu ngotot. Maka sekarang ketika sampai di hari kiamat, ndak usah bereker-ekeran. Apa bereker-ekeran? Ndak usah bertengkar di hadapanku, kata Allah. Kalian berdua tempatnya neraka. Walaupun nyesel, kata Allah, sudah. Dulu waktu di dunia sudah diingatkan, tapi ngotot. Nah, maka kita baca artinya. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Jadi malaikat yang ngomong, iki lho, sing tak catet teko amalanmu. Kemudian Allah berfirman, lemparkanlah olehmu wahai malaikat, dikongkon nguncal nih, mereka berdua ke dalam neraka jahanam, dua-duanya. Jadi temen yang ngajak sama temen yang mau diajak. Nonton bioskop, Bu, nun sewu nggih. Saya ini termasuk ustadz yang tidak sepakat dakwah lewat gedung bioskop. Karena gedung bioskop itu untuk saya, Bu, tempat yang buruk. Pacaran. Islamnya film, tetap ketemu perempuan bukan mahram yang buka aurat. Bukan suami istri pura-pura jadi suami istri. Kemudian kan tidak pantas kalau bioskop itu ditempati ibu-ibu yang jilbabnya rapi-rapi begini. Dan saya berulang kali diajak teman-teman untuk mengajak jamaah pengajian mengikuti film dakwah di bioskop tertentu. Saya bilang, oh maaf, ini saya harus punya sikap tegas bahwa saya tidak cocok dengan dakwah di gedung bioskop. Dan ngelihat ibu-ibu di gedung bioskop itu hati koyo, aduh, kok diperkes-perkes, ya Allah, kok sing nang gedung bioskop ndak pantes, wis tuwek. Wis tuwek. Karuan panjenengan duduk di masjid ngaji, wiritan, zikir, ndonga. Kan ndak pantes seorang ibu-ibu majelis taklim mati di gedung bioskop. Wih, kok majelis taklim? Saya lihat wajahnya, loh, lagi-lagi jamaah alamin. Masya Allah. Ya apa ini Bu Ahmad? Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah mengatakan, lemparkan mereka berdua ke dalam neraka jahanam. Semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Keras kepala artinya apa? Ngeyel. Sudah diberitahu, teman yang buruk jangan dijadikan teman. Kalau akhlaknya buruk, jangan dijadikan teman. Kalau ibadahnya jelek, jangan dijadikan teman. Lah kok ngeyel? Maka Allah bilang, lemparkan mereka semua yang keras kepala itu.
Hati-hati, dituturi, dikandani, dinasehati lah kok ngeyel. Kemudian yang sangat enggan melakukan kebaikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu. Dieling nih gak gelem, dijak sholat males, dijak tobat emoh. Tapi kemana-mana menyebarkan keraguan sama teman-temannya. Mbak, mumpung si enom, ada temennya mau cerai, wis ndang saiki mumpung si payu rabi loh. Ya apa ini? Yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, maka lemparkan dia ke dalam azab yang sangat keras. Setan yang menyertainya berkata pula, jadi setan yang menyertainya, entah dari kalangan jin ataupun manusia. Kan yang dilemparkan berapa orang tadi? 2. Yang satu temen, yang satu setan. Nah setan ini boleh jadi konconi tadi waktu di dunia. Kemudian setannya ngomong, wahai Tuhan kami, aku tidak menyesatkan dia. Nggak, saya tidak menyesatkan dia. Tapi ya Allah, dia yang memang mau. Jadi jangan salahkan saya. Aku cuma ajak-ajak, ayo mbak melok Car Free Day. Dek kono mbak kok ketok wong lanang awak mbak musik spek. Wetengi kayak roti tawar mbak. Roti tawar yang kotak-kotak tahu apa? Roti apa namanya? Roti sobek. Wetengi mbak kayak roti sobek. Tapi ya subhanallah sekarang malah medeni loh. Sekarang ini yo walaupun tidak bisa dibilang banyak, sebagian oknum sing awake api-api itu malah iya, delok sing brewok ini malah seneng. Ih. Astagfirullahaladzim. Loh serius, Anda tidak percaya Anda? Temenan pula begini. Astagfirullah. Sudah lanjut. Maka setan yang menyertainya berkata, ya Allah, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Maka Allah berfirman apa? Wes. Jangan bertengkar di hadapanku, kata Allah. Jangan apa? Jangan bertengkar di hadapanku, kata Allah. Kenapa begitu? Karena kalian ini, kata Allah, dulu sudah mendapatkan peringatan. Aku telah memberikan ancaman kepadamu, tapi kamu gak ngandel. Terakhir, buka surat Al-Mujadalah ayat 22. Surat apa? Al-Mujadalah ayat berapa? 22. Allah berfirman, ini mengenai teman tapi racun. Panjenengan nanti ayat-ayatnya tadi sampai rumah dibaca lagi nggih. Panjenengan buka tafsirnya, renungkan. Nanti kalau panjenengan kerso, dibikin tulisan kecil, di-share di grup pengajian. Nah, teman-teman panjenengan yang masih jarang ngaji, dijak ibadah males, senengani masih senam di pinggir jalan, senengani duduk di kafe yang ada musiknya banter-banter, itu diingetin, Mbak, aku konco sing apik, tak eling nih sampean, cek kita koncoan dunyo, koncoan sampai surga. Al-Mujadalah ayat 22. Yang di sini menyebutkan kalau orang itu imannya baik, hati-hati, dengerin. Kalau imannya baik, dia tidak akan seneng sama teman yang buruk. Kalau memang panjenengan itu dasari api, panjenengan tidak akan cocok dengan teman yang buruk. Dalam pepatah Arab dibilang apa? Inna tuyura ala ashkaliha taqa'u. Ngerti? Inna tuyura ala ashkaliha taqa'u. Burung itu akan terbang bersama yang sejenis. Nggih napa nggih? Ahli pengajian kumpulane ahli pengajian. Orang yang ahli copi, kumpulannya yo ahli copi. Nanti nunggu 12, nunggu 1, nunggu 11. Astagfirullah. Yang senengane kumpulannya yo sing sepadan. Inna tuyura ala ashkaliha taqa'u.
burung itu terbang dan turun serta berhenti bersama yang sejenis. Maka kalau memang ternyata panjenengan lah kok raket itu apa? Akrab dengan orang yang buruk, ya panjenengan perlu muhasabah. Kalau memang saya cocok dengan orang buruk, jangan-jangan memang saya ini orang yang buruk. Lihat ayatnya. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalian tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan kalian temui mereka itu berkasih sayang, besti-bestian dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Memusuhi Allah itu bukan nyerang, ndak. Memusuhi Allah itu boten kerso diatur dengan aturannya Allah. Jadi Allah mengatakan kalau orang beriman tidak mungkin sayang-sayangan dengan orang yang memusuhi syariatnya Allah. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu bapaknya sendiri. Au abna'ahum, atau anaknya sendiri. Au ikhwanahum, atau saudara kandung mereka. Au ashiratahum, atau saudara yang agak jauh. Jadi kalau mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, sementara panjenengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, panjenengan tidak akan kumpul dengan mereka. Walaupun mereka itu bapak, anak, saudara kandung, atau satu bani. Satu apa? Bani. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Kalau bisa, itulah orang yang Allah menetapkan keimanan di dalam hatinya. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah menguatkan mereka dengan pertolongannya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah kelak akan masukkan mereka ke surga, khalidina fiha, selama-lamanya di dalam surga. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah pasukannya Allah, kelompoknya Allah, dalam tanda kutip kesayangannya Allah, dan merekalah orang yang bakal beruntung. Maksudnya ngerti bu? Kalau panjenengan di dunia punya iman, panjenengan tidak akan cocok sama orang yang gak karuan. Sing lek ngomong sak karepe dhewe, kumpul wong lanang gak ono batese, metu nang kafe kampur wong lanang gak isin nyekel mic langsung music judi tenot. Masya Allah, gak enek wedine blas. Na'udzubillah min dzalik. Berarti ayatnya ada berapa tadi bu? Ada berapa bu? 6. Nomor 1 Al-Furqan 27, 28, 29. Nomor 2 As-Saffat berapa? 50 sampai 57. Fussilat 25. Fussilat 29. Qaf 23 sampai 28. Terakhir Al-Mujadalah ayat berapa? 22. Saya tambah 1, panjenengan buka Al-Kahfi 28. Apa? Al-Kahfi 28. Apa Al-Kahfi 28 itu? Perintah untuk kekancan dengan teman yang baik. Perintah untuk senantiasa berteman dengan teman yang baik. Baik ibu-ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.